Di Indonesia itu memiliki 6 agama, banyak suku dan agama serta ras yang berbeda. Kesadaran akan keberagaman di Indonesia sudah mencapai titik di mana mereka saling mengerti dan menghormati. Hai, welcome to Satu Pesan Pen bersama saya Miran dan juga ada beberapa rekan-rekan saya yang di sini kami hadir dan akan berdiskusi pada podcast pada kali ini. Nah, kali ini saya ditemani oleh 4 teman-teman saya. Ada Kak Febrian, Halo. ada Kak Puji, hai, ada Kak Arya, Hai. sama ada Kak Pipi, hai. Nah, mereka ini merupakan pengamat pendidikan di Indonesia yang tentunya telah banyak mengikuti perkembangan dan siklus-siklus pendidikan yang sudah terjadi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, adanya saya dan rekan-rekan saya di sini bermaksud untuk membahas isu kebijakan pendidikan multikultural yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, tentunya hal tersebut akan menuai pro dan kontra dari seluruh kalangan lapisan masyarakat. Kita juga akan bertanya kepada mereka, jika mempunyai kesempatan untuk menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia, kira-kira kurikulum pendidikan multikultural akan seperti apa ya? Dan kebijakan apa yang akan dibuat oleh mereka ini? Nah, melihat hal tersebut, bagaimana tanggapan dari Kak Febrian? Terima kasih dari Nanti. Iya. Saya sedikit menjelaskan bahwa di Indonesia ini terdiri dari 38 provinsi. Mungkin memiliki budi budaya yang berbeda antara setiap provinsi. Seperti kita tahu, kita memiliki keberagaman yang sangat luas. Di Indonesia itu memiliki 6 agama, banyak suku dan agama serta ras yang berbeda. Bahkan di satu kelas saja kita dapat menemukan perbedaan yang sangat mencolok. Ada perbedaan dari agamanya, sukunya, bahkan budaya. Tentu Indonesia ini berbeda-beda, tapi disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika dan bahasa Indonesia. Justru perbedaan budaya dan keberagaman yang ada di sini menjadi cikal bakal atau kekayaan dari negara Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Mungkin saya ingin bertanya kepada Kak Vivi, bagaimana pendidikan multikultural yang telah ada di Indonesia, apakah berjalan dengan baik atau tidak? Baik, terima kasih kepada Kak Febrian. Izin menjawab atas pertanyaannya mengenai bagaimana keadaan pendidikan multikultural di Indonesia saat ini. Pendidikan multikultural di Indonesia cukup baik, mengingat negara ini merupakan negara yang memiliki beraneka ragam budaya, mulai dari suku, agama, ras, dan bahasa. Hingga pendidikan multikultural di Indonesia ini sangat diperlukan. Dan adapun tujuan dari diterapkannya pendidikan multikultural di Indonesia saat ini, mengingat bahwa anak generasi sekarang di zaman 5.0 yang merupakan di mana anak-anak saat ini lebih banyak mengikuti budaya luar dibanding budaya negara sendiri. Nah, disinilah tujuan dari pendidikan multikultural itu agar menanamkan rasa sikap bangga terhadap kebudayaan yang dimilikinya. Lalu juga menanamkan sikap menghormati dan toleransi antar kebudayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia ini. Dan hal itu yang membuat pendidikan multikultural berperan penting di dalamnya agar membentuk visualisasi bangsa Indonesia. Seperti itu kira-kira Pak Febrian. Oke, saya di sini mau melanjutkan dari argumen Kak Vivi yang dimana potret multikultural dalam perspektif negara kesatuan, keragaman budaya dalam kesederajatan. Hal ini mengulas berbagai persoalan yang mendukung ideologi ini seperti politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak budaya komunitas dan golongan minoritas,
prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Itu tidak. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian bahwa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang mempunyai 30 provinsi yang tentunya akan membuat banyak perbedaan seperti dari bahasa, agama, ras, suku, dan tentunya kebinekaan ini tuh dan keberagaman bahasa ini akan menyatukan kita semua. Yang telah disampaikan oleh Kak Akvi juga bahwa pendidikan multikultural di Indonesia itu sudah sangat baik, dan tujuan dari adanya hal tersebut untuk menanamkan sikap toleransi dan bangga terhadap Indonesia. Dan sudah dijelaskan juga oleh Kak Arya bahwa potret multikultural itu mendukung hak dari budaya, HAM, prinsip etika, dan tingkat serta mutu produktivitas. Nah, pada segmen pertama ini kita akan membagi kakak-kakak ini menjadi dua tim, yaitu ada tim pro, ada Kak Fitri dan Kak Arya, ada tim kontra, ada Kak Febria sama Kak Ayu. Nah, pada segmen pertama ini kita akan membicarakan kebijakan pertama, yaitu pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural. Bagaimana pendapat dari tim pro mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih. Saya sangat mendukung kebijakan ini dengan kurikulum yang lebih inklusif, multikultural. Siswa dapat belajar menghargai perbedaan dan memahami berbagai budaya di Indonesia. Ini penting untuk membangun toleransi dan kerukunan dalam masyarakat yang semakin beragam. Oh, baiklah. Dari tim kontra, bagaimana tanggapan kalian? Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun niatnya baik, implementasi kurikulum yang terlalu inklusif bisa menyebabkan kurikulum menjadi lebih padat dan membingungkan siswa. Selain itu, ada risiko bahwa fokus pada multikulturalisme bisa mengurangi waktu untuk mata pelajaran dasar lainnya. Mungkin itu dari sudut pandang kami. Baiklah. Baik, mungkin sini saya akan sedikit menanggapi atas argumen Kak Febrian. Kurikulum mereka ini kan merupakan kurikulum yang bebas untuk anak-anak ikut berpartisipasi dan berpendapat. Nah, menurut saya dan hal itu mungkin tidak akan memberatkan para anak-anak jika belajar pendidikan multikultural di kurikulum mereka saat ini, karena yang mengingat generasi sekarang sudah banyak mengikuti budaya luar hingga diharuskan pendidikan multikultural ini diikutkan oleh anak-anak di Indonesia saat ini. Baik, mungkin ada sedikit tambahnya. Nggak mungkin kakak mau bilang bahwa anak-anak tidak merasa keberatan. Kita memberikan sedikit argumen itu harus berdasarkan fakta dan data survei atau tanggapan dari orang. Menurut itu yang kakak survei itu udah ada atau hanya omong kosong saja? Karena kita ini harus berdasarkan fakta. Jadi semua itu kita agar semua orang tahu bahwa yang kita paparkan itu jelas, nggak omong atau hoax. Nanti kita dianggap hoax dan tidak membenarkan sebuah apa yang kita argumenkan. Jadi argumen itu lebih baiknya didorong atau didasari oleh fakta dan data yang akurat. Mungkin itu saja. Mungkin kita cukupkan sampai ke sini saja karena sebenarnya sudah melebar kemana-mana. Kita masuk ke segmen kedua saja mengenai kebijakan pengembangan bahan ajar yang lebih diversifikasi dan relevan dengan budaya Indonesia. Nah, baiklah, mari kita lanjutkan ke kebijakan ini dan kita dengarkan tanggapan atau pendapat mengenai kebijakan ini. Baiklah, kita mulai saja dari tim kontra. Saya silakan. Menurut saya, secara umum, saya setuju bahwa bahan ajar harus relevan dengan budaya Indonesia. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan semua bahan ajar ini tersedia dapat diakses di seluruh daerah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, ada pertanyaan tentang kualitas bahan ajar yang dibuat secara diversifikasi ini. Baik, terima kasih. Apakah dari tim pro akan menanggapi? Baik, untuk menanggapi pengembangan bahan ajar yang lebih disertifikasi dan relevan dengan budaya Indonesia ini, saya rasa ini cukup langkah yang sebagai positif.
Bahan ajar yang relevan dengan budaya Indonesia ini akan membuat siswa lebih terlibat dan termotivasi dalam belajar. Ini juga membantu menjaga kekayaan budaya kita agar tetap hidup dan lestari. Mengenai aksesibilitas ini adalah masalah yang bisa diatasi dengan perencanaan dan distribusi yang baik. Mungkin sampai di sini saja, kita akan membuka segmen terakhir mengenai kebijakan tentang pengembangan evaluasi. Nah, seperti yang kita tahu, pengembangan evaluasi ini merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan agar nantinya untuk bahan dari evaluasi kebijakan yang telah ada. Dari sini kita akan mendengarkan pendapat dari tim Pro Kombino. Kepada tim Pro, saya silakan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Evaluasi yang baik sangat penting untuk mengukur kemampuan siswa secara adil. Evaluasi yang dikembangkan dengan mempertimbangkan multikulturalisme akan lebih inklusif dan adil bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang budaya mereka. Saya setuju bahwa evaluasi penting, tapi kita harus hati-hati dalam merancang evaluasi yang multikultural. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa evaluasi tersebut tetap objektif dan tidak terlalu kompleks. Jika tidak dirancang dengan baik, bisa saja malah memperburuk kesenjangan yang ada. Mungkin itu jadi tanggapan dari saya. Baiklah, mungkin kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Ada teman-teman kita semua sudah membicarakan 3 kebijakan yang telah dibuat oleh menteri kita. Yang pertama ada pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan multikultural. Yang kedua ada pengembangan bahan ajar yang lebih diversifikasi dan relevan dengan budaya Indonesia. Dan yang ketiga ada pengembangan evaluasi. Dari kebijakan menteri tersebut muncul sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut terkait hal ini. Jika mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi menteri yang ada di Indonesia, menteri pendidikan khususnya, kira-kira bagaimanakah kurikulum pendidikan multikultural itu terjadi, dan kebijakan apakah yang akan kalian ambil atau kalian buat? Saya misalkan dari tim kontra terlebih dahulu. Mungkin di sini saya akan menjawab. Jika saya memiliki kesempatan menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia dan merancang kurikulum pendidikan multikultural, saya akan mempertimbangkan beberapa aspek yang penting untuk menciptakan kurikulum yang inklusif dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Yang pertama yaitu untuk kurikulum pendidikan multikultural, seperti integrasi keberagaman dalam mata pelajaran. Contohnya saya mengambil mata pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah memasukkan sejarah dari berbagai kelompok etnis dan agama di Indonesia, memahami kontribusi masing-masing kelompok dalam pembentukan negara. Pengajaran nilai-nilai multikultural. Yang kedua, menghargai perbedaan dan mendorong toleransi budaya. Selanjutnya, diskusi tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang selanjutnya lagi, saya mungkin akan membuat kegiatan ekstrakurikuler klub dan komunitas untuk mendorong pembentukan klub yang mempromosikan keberagaman seperti klub budaya, debat, dan seni. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar buku seperti buku teks dan modul, serta media digital. Penggunaan media digital dan teknologi untuk menyediakan konten multikultural yang menarik. Baiklah, kita ambil kesimpulan dari tim kontra bahwa mereka akan mengubah serta menambahkan kebijakan-kebijakan yang telah ada dan memperbaikinya dengan keperluan pada jenjang selanjutnya. Kepada tim pro, saya silakan. Kami tetap pada pendirian kami dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri saat ini dan memaksimalkan penerapannya sekian mungkin. Mungkin itu saja. Jangan karena perbedaan membuat kita menjadi renggang. Baiklah, benar yang dikatakan oleh Kak Arya, jangan ada
kerenggangan yang terjadi setelah kita melaksanakan podcast pada kali ini. Jadi kita di sini sudah berdiskusi seputar isu kebijakan pendidikan multikultural yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, sebelum mengakhiri podcast pada kali ini, kita akan bermain games nih kakak. Nah, jadi gamesnya ini mitos atau fakta. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa langsung menjawab pernyataan saya itu fakta atau mitos gitu. Paham teman-teman? Oke. Sudah siap semua? Siap. Ayo kita mulai. Yang pertama, pendidikan yang terbaik hanya bisa diperoleh oleh golongan tertentu. Apa itu? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Oke, jadi semuanya setuju ya bahwa pendidikan yang terbaik hanya bisa diperoleh oleh golongan tertentu itu mitos. Karena pada dasarnya di Indonesia itu semua golongan bisa mengenyam pendidikan mulai dari TK, PAUD hingga ke perguruan tinggi. Yang kedua, kesadaran akan keberagaman di Indonesia sudah mencapai titik di mana mereka saling mengerti dan menghormati. Bagaimana tuh, mitos atau fakta? Fakta. Oke, jadi kesadaran akan keberagaman di Indonesia itu sudah mencapai titik di mana mereka itu sudah saling mengerti dan menghormati dan tidak boleh adanya saling mengucilkan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Yang ketiga, yang terakhir, pendidikan dijadikan wadah untuk menyamaratakan semua golongan masyarakat. Itu mitos atau fakta? Gimana nih? Pendidikan dijadikan wadah untuk menyamaratakan semua golongan masyarakat. Fakta? Fakta, oke. Emang fakta sih, karena pendidikan itu, jika kita namanya pendidikan, di dalam susunan pendidikan itu tersendiri tuh kita akan sama di mata pendidikan. Nggak ada golongan tertentu, nggak akan dibeda-bedakan. Oke, tidak terasa ya, waktu telah berlalu cepat dan senang bisa berdiskusi sama rekan-rekan, sama teman-teman, bisa sharing-sharing informasi dan menambah ilmu. Terima kasih kepada Kak Febrian, Kak Ayu, Kak Vivi, dan Kak Arya yang telah hadir dan menyempatkan waktu di podcast 1% PEN hari ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi semua. Oke, see you